Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Balen, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian Ahad pagi PCM Balen yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui kajian ketarjian dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah, untuk materi pada pagi hari ini kita masih melanjutkan topik yang sudah kita bahas di minggu yang lalu, yaitu pengantar fikih Muhammadiyah HPT Jilid 3, metode dan aplikasi. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sekedar review apa yang sudah kita kaji, bahwasanya paham keagamaan Muhammadiyah ketika Muhammadiyah menjawab pertanyaan ma huwaddin, apa itu agama, sebagaimana yang sudah dirumuskan dalam kitab Masail Al-Khams, kitab masalah 5. Di sana Muhammadiyah memahami yang disebut agama itu ma anzalahullahu fil Quran wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah. Yang disebut agama itu langsung dirujuk pada sumbernya. Segala persoalan yang dikategorikan sebagai umur diniyah atau perkara agama itu sumbernya harus jelas. Yang pertama Al-Quran, yang kedua as-sunnah sahihah. Karena sunnah sahihah ini sering dipahami sebagai hadis sahih saja, seolah-olah Muhammadiyah hanya menerima hadis sahih. Sedangkan hadis itu pasca Imam Tirmidzi diklasifikasikan menjadi 3 dari segi kualitasnya. Ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Nah, karena dipahami seolah-olah Muhammadiyah hanya menerima yang sahih saja, sehingga pernah menjadi perdebatan di kalangan intern Muhammadiyah, yaitu Majelis Tarjih Pusat dengan Majelis Tarjih Jawa Barat tentang status takbir zawaid, takbir tambahan dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sehingga tahun 2000 kata as-sunnah as-sahihah itu dipertegas lagi oleh Muhammadiyah. Maksudnya ay al-makbulah, maksudnya sunnah yang bisa diterima. Lawannya sunnah mardudah, sunnah yang ditolak. Dan dari sini Muhammadiyah memiliki pandangan sebagaimana jumhur ulama, ya, bahwasanya hadis hasan pun bisa diamalkan dalam persoalan agama. Dan sehingga sunnah makbulah itu, hadis yang bisa diterima oleh Muhammadiyah itu harus memenuhi 2 kategori. Kalau tidak sahih ya hasan, kalau dhaif ya berarti tidak bisa dipakai, meskipun dalam konteks fadhailul a'mal, meskipun dalam konteks hanya untuk mempertegas keutamaan-keutamaan amal. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dari pendefinisian agama yang dilakukan oleh Muhammadiyah ini sebenarnya memberikan konsekuensi bahwasanya Muhammadiyah dalam beragama itu tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Karena tadi agama itu sumbernya ya Quran dan sunnah as-sahihah ay makbulah. Dan karena Muhammadiyah tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu, artinya segala pemahaman agama itu dirujuk secara langsung dari sumber-sumber pokoknya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah atau makbulah tadi. Kemudian metodenya
itu melalui proses ijtihad dengan metode-metode ijtihad yang sudah ada. Sehingga Muhammadiyah juga menggunakan metode ijtihad klasik sebagaimana yang sudah dirumuskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i melalui karyanya yaitu Ar-Risalah. Karena Ar-Risalah itu kan kitab usul fikih yang pertama yang disusun secara sistematis dan komprehensif. Ada seorang ahli hadis yang namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Dia ketika itu meminta Imam Syafi'i yang usianya masih cukup muda, Pak atau Bu, supaya menulis sebuah kitab yang berisi tentang metodologi istinbat hukum, yaitu memahami Al-Quran, As-Sunnah, kemudian An-Nasikh, Al-Mansukh gitu. Karena tadi permintaannya melalui sebuah risalah. Risalah itu secara bahasa ya surat itu. Kemudian dijawab lagi oleh Imam Asy-Syafi'i. Sehingga kitab tersebut terkenal dengan nama apa? Ar-Risalah. Ar-Risalah itu artinya surat gitu. Kitab Usul Fikih Ar-Risalah itu kitab usul fikih yang pertama yang pembahasannya sangat sistematis, sehingga kajian usul fikih sampai sekarang yang merujuk pada Ar-Risalah sebagai kitab yang tertua. Nah, Majelis Tarjih dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah tetap menggunakan metode-metode penggalian hukum atau ijtihad yang sudah dilakukan oleh ulama klasik. Sehingga tahun 1929 itu kan Majelis Tarjih mengeluarkan Kitabus Shalah dan Kitabul Iman. Tapi usul fikihnya bagaimana gitu. Nah, ketika itu sudah dijelaskan, Pak, meskipun belum terbentuk manhaj tarjih. Manhaj tarjih itu kan baru dikodifikasi di era Pak Azhar Basir, kemudian Pak Asmuni Abdurrahman, dan seterusnya Pak Amin Abdullah, kemudian sekarang Pak Syamsul Anwar. Tapi dulu itu sudah ada penjelasan. Usul fikih yang dipakai oleh Majelis Tarjih adalah usul fikih yang muktamad. Usul fikih yang muktamad, yang otoritatif itu maksudnya apa? Usul fikih yang dipahami oleh jumhur ulama. Karena dalam usul fikih juga ada berbagai macam mazhab ya. Metodenya ada mutakallimin, ada fuqaha dan sebagainya. Artinya di situ Muhammadiyah juga masih menggunakan usul fikih sebagaimana yang dikembangkan oleh para ulama klasik. Tetapi Muhammadiyah juga terbuka menerima metode-metode ijtihad yang kontemporer, termasuk nanti yang kita akan kaji. Misalnya di era Profesor Asmuni itu ada 3 ijtihad bayani, ijtihad ta'lili, ijtihad istislahi. Sebenarnya itu juga menggunakan istilah yang pernah dikembangkan oleh Muhammad Ma'ruf Ad-Dawalibi dalam bukunya Madkhal ila Ilmi Usulil Fiqh itu. Kemudian diadopsi oleh Muhammadiyah. Di era Profesor Pak Amin Abdullah itu Muhammadiyah menggunakan 3 pendekatan, yaitu bayani, burhani, dan irfani. Sebenarnya itu juga pinjam istilah yang sudah dikembangkan oleh Abid Al-Jabiri, seorang pakar dalam Islam Studies dan filsafat dari Maroko. Kemudian nanti kita akan lihat, ini poin kita ya, Muhammadiyah mengembangkan metode ijtihad baru yang namanya istiqra' maknawi atau induktif tematis dan marotibul qiyam, ada teori jenjang hukum. Itu yang kita akan coba dalami dalam kajian ini. Dan karena Muhammadiyah tadi dalam memahami Al-Quran dan Sunnah itu tidak berafiliasi kepada mazhab, artinya menggunakan metode-metode ijtihad yang klasik atau yang kontemporer. Maka dalam kitab 5 masalah itu, Pak, itu penting itu. Yang terakhir kan menjawab mahwal kias. Apa itu? Kias. Kias bisa bermakna spesifik, yaitu menganalogikan sebuah kasus yang mansus alaih
yang terdapat hukum yang ghairu mansus alaih, yang tidak terdapat hukumnya secara tekstual dengan kasus yang sudah ada hukumnya secara tekstual karena persamaan ilah atau kausa. Itu kias bermakna apa? Sempit atau bimakna al-khas. Tapi kias juga bisa dipahami sebagai makna umum, yaitu ijtihad itu sendiri. Di akhir penjelasannya Pak, di situ kan apa? Dikatakan kama jara alaihi al-amalu indas salafi wal khalaf. Artinya Muhammadiyah dalam berijtihad itu menggunakan metodologi kama jara alaihi al-amalu indas salaf yang ditempuh oleh ulama-ulama klasik dan juga al-khalaf, yaitu ulama-ulama apa? Kontemporer. Nah, sehingga kesimpulan kita Muhammadiyah tidak bermadhab dan juga tidak anti madhab. Artinya tidak anti madhab Bapak. Pendapat-pendapat ulama sebagaimana yang sudah dibukukan dalam kitab-kitab klasik itu tetap dipertimbangkan sebagai acuan dalam melakukan istinbat hukum dari Quran dan Sunnah. Itu penting karena kalau kita, keilmuan kita kan terbatas itu. Sehingga kembali kepada Quran dan Sunnah itu butuh apa? Pendapat-pendapat yang bisa kita jadikan sebagai pertimbangan. Tidak hanya merujuk satu mazhab, tapi juga lintas mazhab. Itu. Sehingga Muhammadiyah tidak bermadzhab karena tidak apa? Memilih mazhab qauli atau mengikuti satu mazhab tertentu, tidak anti mazhab karena Muhammadiyah tidak pernah apa? Mengatakan mazhab itu tidak penting. Mazhab, pendapat-pendapat mazhab itu bisa dijadikan apa? Pertimbangan dalam istinbat hukum. Tapi tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengikuti mazhab tertentu. Yang ada mengikuti dalil baik dari Quran maupun sunnah al-maqbulah atau sahihah tadi. Oke. Kemudian dari posisi Muhammadiyah yang tidak bermadzhab itu sering muncul tuduhan. Sebenarnya tuduhan ini ya sekedar misunderstanding atau misconception. Ada sebuah tuduhan bahwasanya keputusan dan fatwa tarjih itu dianggap ahistoris. Kemudian ada juga tuduhan Muhammadiyah dianggap melakukan pemotongan sanad keilmuan atau diskontinuitas ilmu pengetahuan yang lantaran tadi Muhammadiyah dianggap mengabaikan turos atau kitab-kitab apa? Klasik. Ini sering dituduh Pak. Karena HWT kita itu tidak ada sanadnya gitu. Beda dengan kitab-kitab apa? Kitab-kitab klasik itu semuanya pasti ada sanad yang bermadzhab. Contohnya yang jenengan tahu apa misalnya? Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu kitab syarah dari matanya Qurratul Ain. Yang keduanya ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, ulama India, Malibar, itu India Selatan. Kemudian dihasyiai namanya I'anatut Thalibin, yaitu Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati. Secara silsilah ilmu Pak, Fathul Mu'in itu dianggap sebagai kitab Tuhfatul Muhtaj, ringkasannya Tuhfatul Muhtaj yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami pasca Imam Syafi'i dan Imam Ar-Ramli itu ulama Syafi'iyah itu yang dianggap otoritatif kan Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan Al-Asqalani loh. Ibnu Hajar Al-Haytami itu muridnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, penulis kitab Fathul Wahhab. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, penulis kitab Fathul Wahhab yang terkenal di pesantren itu muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani dan seterusnya. Fathul Mu'in itu nanti merujuk pada Tuhfatul Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj itu syarahnya Minhajut Thalibin. Minhajut Thalibin itu ringkasan dari Al-Muharrar Imam Rafi'i. Kemudian Al-Muharrar itu dari Al-Wajiz Imam Syafi'i. Kemudian Al-Wasit Al-Basit, kemudian Nihayatul Matlab, kemudian Al-Muzani sampai Al-Um gitu. Secara sanad keilmuan kira-kira semacam itu. Secara sanad keilmuan kitab. Demikian juga sanad keilmuan ilmunya sendiri itu diambil dari mana tadi? Kalau misalnya genealogi keilmuan Nusantara itu dianggap
sumbernya dari Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati, penulis kitab I'anatut Thalibin. Dan ada sekedar asumsi ya, cumanya perlu untuk dikaji lebih lanjut ya. Dulu Muhammad Darwish atau nama asli dari Mbah Yai Ahmad Dahlan, ketika belajar di Mekah setelah berguru kepada Mbah Solet Darat As-Samaroni, ini ulama yang ketika menulis selalu bahasa Jawa pegon gitu. Bukunya banyak itu. Misalnya Al-Majmu'ah Al-Kafiyah Asy-Syarifah lil Awam, itu yang mengkritik tahlilan pasca kematian. Kemudian kitab Syarah Jauharut Tauhid, semuanya bahasa Jawa ya. Punya murid yang terkenal semuanya jadi tokoh, yaitu Mbah Yai Ahmad Dahlan, Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian Ki Ajeng Raden Kartini gitu. Nah, ketika sudah belajar ke Mbah Soleh Darat As-Samaroni atau Semarang itu kan melanjutkan menimba ilmu di Mekah gitu. Sambil kan haji, dulu kan haji sambil belajar kan itu. Dan ada tradisi kalau orang habis kaji itu namanya kan diganti gitu. Dan ketika Mbah Yai Ahmad Dahlan meminta rekomendasi nama, itu yang didatangi Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati. Maka diusulkanlah sebuah nama, yaitu Ahmad Dahlan. Sebenarnya Ahmad Dahlan itu merujuk pada nama gurunya Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati, yaitu Zaini Dahlan, seorang mufti Syafi'iyah yang cukup terkenal ya, sehingga di pesantren itu ada alfiyah karangannya Mbah Yai Mbah Yai Syekh Zaini Dahlan, yaitu Alfiyah Ad-Dahlan, Alfiyah Dahlan itu. Ini kan artinya Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati itu ada yang mengatakan gurunya Mbah Yai Ahmad Dahlan. Dan ke Nusantara itu kan Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian gurunya Syekh Mahfud At-Turmusi yang dari Pondok Termas itu. Syekh Mahfud Turmusi belajar ke Syekh Zaini Dahlan, Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati. Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati belajar kepada Zaini Dahlan dan seterusnya sampai Imam Syafi'i. Tapi sanad keilmuan kita Pak, baik secara silsilah kitabnya, tarjih itu sanadnya mana gitu. Di atasnya HPT kita itu merujuk kitab apa Pak? Kan nggak ditemukan toh. Kemudian majelis tarjih itu kan, karena fikih yang dikembangkan adalah fikih muqaran, fikih perbandingan, kan tidak merujuk pada mazhab tertentu. Nah, sehingga tadi sering dituduh berarti secara keilmuan, baik keilmuan sanad keilmuan itu maupun sanad kitabnya ya tidak ada di Muhammadiyah kan gitu. Oke. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika Muhammadiyah tadi karena sudah dituduh tidak memiliki sanad keilmuan, terus fikih yang dimaksud oleh Muhammadiyah itu apa? Sehingga kita bisa nanti menjawab tuduhan tadi. Sebenarnya istilah fikih itu mengalami perkembangan makna. Di masa sahabat yang namanya fikih itu al-fahmu ad-daqiq, yaitu deep understanding, pemahaman yang dalam semua permasalahan keilmuan, tidak hanya yang berkaitan dengan hukum gitu. Itu yang kita pahami dalam dalam Al-Quran maupun hadis. Misalnya falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Umat Islam itu kan tidak boleh ikut jihad secara semuanya atau secara totalitas ya. Tapi Allah mengatakan harus ada ta'ifah, kelompok liyatafaqahu fiddin, untuk mendalami masalah agama. Liyatafaqahu fiddin itu apakah hanya belajar hukum? Tidak, ya, semua yang berkaitan dengan ilmu keagamaan. Dalam hadis Nabi misalnya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yufaqihu fiddin itu apakah masalah agama, masalah hukum saja? Ya tidak. Orang paham akidah, orang paham hadis, orang paham tafsir itu ya orang yang
fakih. Sehingga fikih itu ya pemahaman yang dalam terhadap semua persoalan keilmuan, tidak harus yang hanya berkaitan dengan apa? Hukum. Kemudian itu di masa Nabi dan masa sahabat. Tetapi di masa Al-Imam Abu Hanifah, fikih itu maknanya itu apa? Dipersempit. Fikih itu hanya berkaitan dengan urusan-urusan teologi dan ilmu kalam. Sehingga Al-Imam Abu Hanifah itu menulis sebuah karya namanya apa? Al-Fiqhu Al-Akbar, fikih yang besar. Padahal Imam Abu Hanifah itu juga ahli hukum. Kemarin sudah saya sampaikan ya, metode pembelajaran dalam fikih Hanafi itu muridnya disuruh apa? Diskusi. Kayaknya Imam Abu Hanifah cuma melontarkan sebuah isu, kemudian didiskusikan gitu. Mirip dengan metode pengajaran filsafat apa? Sokrates, selalu mendiskusikan sesuatu. Beda dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu guru berbicara, murid suruh menulis. Dan uniknya Imam Abu Hanifah itu tidak pernah menulis sebuah karya fikih dalam arti hukum. Nah, bagaimana fikih Imam Abu Hanifah itu terkodifikasi? Karena dikodifikasikan oleh muridnya, yaitu siapa? Muhammad ibn Hasan Syaibani, ini yang gurunya Imam Syafi'i kan itu. Karena Imam Syafi'i setelah habis belajar ke Imam Malik kan pindah ke Baghdad, maka bergurulah kepada muridnya Imam Abu Hanifah, yaitu Muhammad ibn Hasan Syaibani. Ini artinya orang kedua dalam mazhab apa? Hanafi. Kayak dalam mazhab Syafi'i, orang keduanya itu justru Imam Nawawi. Sehingga ketika kita mengkaji mazhab Syafi'i itu tidak langsung merujuk pada Imam Syafi'i, harus ke Imam Nawawi gitu. Oke. Nah, tetapi Imam Abu Hanifah menulis sebuah karya namanya Al-Fiqhu Al-Akbar. Ini justru bicara tentang masalah akidah atau tauhid atau usuluddin. Seolah-olah pemahaman Imam Abu Hanifah yang disebut fikih itu ya persoalan akidah, persoalan teologi. Dan Imam Abu Hanifah itu meninggal tahun berapa kemarin? 150 Hijriah. Ketika Imam Abu Hanifah meninggal, lahirlah Imam Syafi'i. Dan di era Imam Syafi'i ini, Pak, fikih itu definisinya atau pengertiannya sebagaimana yang kita pahami. Apa itu? Kalau kita mengkaji kitab fikih apapun, itu di depannya pasti ada definisi fikih. Apa yang disebut fikih? Al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiyah apa? At-tafsiliyah. Itu pasti kalau jenengan baca kitab fikih apapun pasti itu definisinya. Al-ilmu, ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah, tentang hukum-hukum syariat. Al-amaliyah, yang sifatnya itu praktis. Artinya apa? Bukan i'tiqadiyah, bukan keyakinan, bukan apa wijdaniyah, bukan akhlak. Berarti khusus apa? Bicara tentang hukum. Al-muktasab, yang diambil min adillatiyah tafsiliyah, dari dalil-dalilnya yang spesifik. Lawannya dari usul fikih, karena usul fikih itu dalilnya masih ijmaliyah, masih global. Kalau fikih itu sudah pasti kategori hukum 5. Kalau nggak wajib ya sunnah, ya mubah, makruh sama haram. Itu kalau fikih sudah spesifik itu. Nanti dalam tarjih disebut itu yang disebut konkret loh, hukum-hukum yang pasti sudah bisa diamalkan. Oke. Dan Imam Syafi'i ini menyusun teori penggalian hukum atau yang disebut apa? Usul fikih, yaitu dalam karyanya apa tadi? Ar-Risalah. Yang ketiga itu diminta oleh Abdurrahman Al-Mahdi, dan juga produk hukumnya terbukukan dalam kitabnya apa? Al-Um, yang diriwayatkan oleh muridnya siapa kemarin? Sulaiman Al-Muradi. Maka kalau kita baca Al-Um itu redaksinya bukan kultu ya. Kultu itu kan saya berkata, tapi redaksinya kola, karena yang menulis bukan Imam Syafi'i sendiri gitu. Kemudian di pasca Imam Syafi'i, kitab fikih itu hanya terfokus pada yang pertama syarhun, pemberi komentar terhadap karya yang sudah lahir.
Hasyiyah mensarai dari syarah itu. Kemudian ta'liqat, komentar-komentar tapi secara parsial, tidak komprehensif. Misalnya tadi saya yang contohkan Fathul Mu'in itu sudah kitab syarah, asal matanya apa? Qurratul Ain. Kemudian dikasih syarah lagi yaitu I'anatut Thalibin dan seterusnya. Cuma memberikan tadi kalau nggak syarah, hasyiyah atau komentar. Nah sekarang Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau Muhammadiyah di HPT jilid 3 menggunakan istilah atau term fikih, yang dimaksud fikih Muhammadiyah itu apa gitu. Yang jelas fikih Muhammadiyah itu sangat berbeda dengan fikih klasik. Misalnya di HPT jilid 3 ada fikih air, fikih kebencanaan, fikih apa lagi? Tata kelola, fikih apa? Difabel, kemudian fikih zakat kontemporer. Kalau jenengan lihat, apakah ini syarah? Tidak. Apa ini hasyiyah? Juga tidak. Apakah ini apa tadi ta'liqat? Juga enggak gitu. Nah sehingga yang dimaksud Muhammadiyah dengan istilah fikih itu apa gitu. Ya sebenarnya Muhammadiyah ingin mengembalikan pemahaman fikih itu di masa sahabat. Pemahaman fikih al-fahmu ad-daqiq, pemahaman yang dalam terhadap sebuah persoalan itu. Sehingga corak fikih Muhammadiyah, fikih air itu pandangannya tidak hanya dari sisi yuridis Pak, dari sisi hukum, termasuk aspek teologis dibahas. Kemudian aspek sosial, pokoknya dengan 3 pendekatan itu ya, bayani, burhani dan irfani. Sehingga corak fikihnya itu tidak berusaha, fikih itu tidak harus dipahami hanya perspektifnya apa? Yuridis, dari sisi hukum gitu. Oke. Artinya di sini apa? Muhammadiyah mencoba mengembalikan istilah fikih itu di masa sahabat. Sehingga wajar Pak kalau fikih Muhammadiyah tidak merujuk pada fikih-fikih klasik sebelumnya gitu. Tetapi meskipun Muhammadiyah tadi berusaha untuk mengembalikan fikih pada makna awalnya di masa sahabat, tetapi apakah sama metode dan aplikasi fikih Muhammadiyah dengan apa yang dipahami oleh Muhammadiyah, apa yang dipahami oleh sahabat? Jawabannya tidak. Fikih Muhammadiyah merupakan tafsiran kreatif atau reinterpretation atas terminologi fikih yang secara literal maknanya apa? Al-fahmu ad-daqiq. Kemudian Muhammadiyah menggunakan 2 asumsi, ini yang pokok kajian kita. Ada asumsi integralistik atau apa? Istiqra maknawi, kemudian yang kedua asumsi bahwasanya norma itu berjenjang itu. Atau yang disebut apa? Asumsi hierarkis itu ya. Pokoknya jenengan dengerin dulu ya, nanti sampai kesimpulan insyaallah. Enggak saya cuma membingungkan apa yang saya omongkan itu. Oke ya. Dalam manhaj tarjih Pak, manhaj tarjih itu apa? Metode penggalian hukum dalam Muhammadiyah. Metode tarjih itu didasarkan pada 2 asumsi pokok. Yang pertama apa? Asumsi integralistik, yang kedua asumsi hierarkis. Yang disebut asumsi integralistik itu apa? Mempostulasikan teori keabsahan koroboratif berbagai elemen sumber tentang norma. Kalau suatu norma hukum Pak itu hanya dibangun atas satu sumber, itu nilainya itu masih bersifat dhonni. Dhonni itu apa? Probable. Kemungkinan salah itu masih sangat apa? Potensial. Tapi kalau suatu norma itu dibangun atas berbagai macam elemen sumber, berarti satu dengan yang lainnya saling mendukung. Kayak hadis dhaif itu kalau riwayatnya banyak kan apa Pak? Yuqawi ba'duha ba'don. Satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga dari dhaif terkatrol menjadi hasan. Norma juga semacam itu. Kalau sumbernya satu hadis langsung disimpulkan, itu potensi salah sangat besar. Tapi kalau melihat dari berbagai macam sumber kemudian baru disimpulkan, itu bisa sampai pada qat'iyat.
Al-Imam Asy-Syatibi, karena Muhammadiyah dalam asumsi integralistik ini meminjam istilah yang dikembangkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi itu pakar usul fikih dari mazhab Maliki yang hidup di Andalusia itu Spanyol, karena Islam pernah sampai di Andalusia itu berapa abad Pak? 800 abad itu. Setelah Ibnu Rushd itu muncul, jadi Al-Imam Asy-Syatibi menulis buku namanya Muwafaqat. Imam Asy-Syatibi itu merumuskan teori namanya apa? Istiqra. Dalam merumuskan suatu norma itu tidak hanya dilihat dari satu sumber, harus dilihat dari berbagai macam elemen sumber, sehingga hasilnya itu dari dhonniyat menjadi qat'iyat, dari probable menjadi substantif gitu. Contohnya Pak, biar jenengan mudah ya. Kita lihat dalam putusan tarjih di HPT jilid 1 Pak. Meskipun putusan ini sudah lama ya, artinya metodologinya lahirnya baru, tapi putusannya sudah lama. Tapi bisa kita analisa dengan metode istiqra' maknawi tadi. Misalnya di kitab Masail Syatta, kita beberapa masalah di HPT kita Pak, ada hukmu alatil lahwi, hukum alat musik. Hukum musik atau alat musik itu kan hadisnya banyak Pak. Ada beberapa hadis yang mengindikasikan apa? Haram. Sayati zamanun ala ummati, kata Rasulullah, akan datang suatu zaman atas umatku, orang-orang itu apa? Yastahiluna al-harira wal ma'asif, akan menghalalkan apa? Sutra dan alat musik itu. Kemudian surah Luqman ayat 6, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis. Lahwal hadis itu dalam pemahaman Ibnu Abbas apa? Al-ghina. Maksudnya di antara manusia itu ada yang menggunakan lahwal hadis, omongan yang tidak berguna untuk menyesatkan apa? Manusia, yaitu itulah yang disebut musik. Tapi ternyata di beberapa hadis yang lain, ini karena nggak saya baca total ya hadisnya karena waktu kita pendek, Nabi apa membolehkan penggunaan musik dan juga membolehkan musik. Misalnya dalam konteks pernikahan, Nabi pernah bilang apa? A'linu hadzan nikah. Nikah itu suruh diumumkan. Sehingga Imam Malik itu tidak mensyaratkan 2 saksi, Pak. Tapi harus ada iklan. Berarti cukup wali dan iklan. Tapi sebenarnya konsekuensinya sama, Pak. Nggak ada saksi pun kalau diinformasikan kan sama saja diketahui oleh orang banyak. Artinya kan untuk mempertegas kalau hubungannya ini legal, bukan kumpul apa kebo kan gitu. Ya pakai hadis tadi, a'linu hadzan nikah waj'aluhu fil masajid, suruh buat pesta pernikahan atau akad pernikahan di masjid, karena di zaman Nabi masjid itu sebagai pusat aktivitas sosial. Belum banyak sekarang tempat-tempat sosial itu semacam-macam Pak. Kalau di masjid ya sentralnya, kalau di masjid, kalau di zaman Nabi ya di masjid. Kemudian Nabi bilang wadribu alaihi dufuf, suruh memukul rebana. Terus dalam ini dalam nikah ya. Kemudian dalam id juga Aisyah itu punya jariatan, 2 budak turun niani, yang keduanya menyanyi. Artinya kan ada banyak hadis yang sebagian hadis mengindikasikan haram, sebagian lagi tidak. Dengan metode istiqra' maknawi Pak, atau induktif tematis. Artinya kita tidak bisa mengambil kelompok hadis yang seolah-olah mengindikasikan haram terus muncul sebuah fatwa musik dan alat musik itu di neraka. Itu nggak bisa. Karena berarti mengabaikan kelompok hadis yang seolah-olah memberikan kebolehan. Sehingga di putusan kita Pak dikembalikan pada ilahnya, yaitu apa? Al-hukmu yadu ma'a illatihi wujudan wa adaman. Tergantung ilahnya, tergantung kausa hukumnya. Sehingga kalau alat musik itu digunakan untuk litasji'il junud, contohnya ini, untuk memotivasi tentara ketika peperangan atau mendatangkan keutamaan, maka hukumnya bisa sunnah. Kalau untuk lillagwi, untuk permainan saja,
dilihat. Kalau tidak mendatangkan apa-apa ya berarti makruh. Tapi kalau bisa memberikan spirit baru, menghibur, ya mubah. Tapi kalau musik yang koplo mengarah kepada kemaksiatan, koplo Pak namanya apa itu? Musik yang nggak jelas gitu. Liriknya bicara tentang seksualitas, ya tentu haram. Tergantung ilahnya. Dan ini penting Pak, apalagi jenengan yang HW itu ada apa Pak? Drum band gitu. Sekarang hukum drum band itu apa Pak? Ya dilihat di sini. Itu maksudnya apa dulu kan gitu. Nah, kalau maksudnya baik, itu menjadi syiar semarak ya bisa jadi mubah bahkan sunnah gitu. Tapi kalau justru mengganggu orang atau apa, tidak mendatangkan apa-apa, ya bisa makruh, bisa haram, tergantung konteksnya gitu. Oke ya, itu contoh. Kemudian berikutnya gambar. Hadis gambar ini banyak Pak gitu. Dan Muhammadiyah juga menggunakan metode istiqra' maknawi, sehingga hukum gambar itu dikembalikan pada ilahnya, pada apa? Ilah atau kausa hukum itu. Sebagaimana kaidah tadi, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Kalau gambar lil ibadah itu hukumnya haram Pak. Misalnya pengikut thariqah tertentu, mursyidnya gambarnya dipasang di rumah, kemudian dipegang, ditempelkan ke dahi Pak, ngalap berkah gitu. Atau sebagaimana orang Kristen, Yesus digambar, Bunda Maryam digambar, kemudian disembah, itu haram gitu. Tapi kalau gambar untuk media pembelajaran Bu, itu penting Bu. Kalau jenengan di ngajar TK, MI itu kan penting menggunakan media gambar sebagai metode pengajaran untuk memunculkan kreativitas bagi seorang anak, imajinasinya biar kuat. Apakah haram? Gitu. Nah, gitu. Makanya kalau qismun li ta'lim itu jaiz, hukumnya boleh. Tapi kalau untuk perhiasan itu kalau mendatangkan fitnah ya bisa maksiat, atau kalau mendatangkan fitnah membawa kemaksiatan bisa makruh, bisa haram. Sehingga gambar para nabi dan orang soleh itu kalau Muhammadiyah memilih untuk tidak digambar kalau mendatangkan fitnah. Sebagai konsekuensi ini dulu Muhammadiyah pernah mengharamkan gambarnya Mbah Yai Ahmad Dahlan 1929 itu. Dan ketika itu yang menjadi PP Muhammadiyah ketika itu hot bestur ya, yaitu Kiai Haji Ibrahim. Itu saudaranya iparnya Mbah Yai Ahmad Dahlan dan mengambil gambarnya Mbah Yai Ahmad Dahlan sendiri ketika itu. Karena apa? Dikhawatirkan mendatangkan kesyirikan. Karena mungkin ketika itu akidah orang Muhammadiyah dipandang belum kuat kan. Sehingga apa? Diharamkan. Tapi 1968 di Muktamar Tarjih di Sidoarjo putusan tersebut dicabut gitu. Karena dipandang sudah tidak ada kekhawatiran lagi gitu. Dan metode ini bisa menggunakan sadu dzari'ah. Dulu kan pernah kita bahas Pak. Apa itu yang disebut sadu dzari'ah? Sesuatu yang menuju kepada kemaksiatan, meskipun hukum asalnya mubah, itu bisa diharamkan gitu. Kemudian dicabut karena ya gambar Mbah Yai Ahmad Dahlan sekarang ya penting sebagai media edukasi dan juga mengenalkan sosok founding fathers dalam organisasi kita. Oke, berikutnya asumsi hierarkis. Ini yang paling penting Pak. Asumsi hierarkis itu apa? Suatu anggapan bahwasanya norma itu berjenjang. Norma itu bahasa mudahnya Pak, tidak ujuk-ujuk langsung halal haram, tapi ada 3 jenjang yang memayunginya baru sampai pada hukum ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunnah, ini makruh, ini mubah, ini haram. Kalau kita lihat Pak dari atas ke bawah Bu, ini penting Bu. Yang pertama basic values atau al-qiyam al-asasiyah atau nilai-nilai dasar. Ini jenjang norma yang paling tinggi itu. Basic values atau nilai-nilai dasar atau al-qiyam al-asasiyah itu
normanya bisa teologis, bisa yuristik, bisa etik, dan ini diderivasi atau diambil dari teks-teks Al-Quran maupun hadis. Nanti saya kasih penjelasan biar jelas ya. Baru setelah itu apa? Membentuk general principles atau al-usul al-kulliyah atau apa? Atau kaidah-kaidah umum. Misalnya ini dirumuskan oleh para ahli fikih menjadi apa? Qawaid fikih gitu. Misalnya al-masyaqqatu tajlibut taisir dan sebagainya. Kenapa kok orang musafir, orang safar itu ketika bulan Ramadan boleh muka atau iftar berbuka gitu. Hukum apa? Hukum berbuka bagi orang yang musafir yang menjadi rukhsah. Rukhsah itu kan bisa wajib, bisa sunnah dan seterusnya, Pak. Misalnya kondisinya sudah tidak kuat puasa, potensi apa? Kematian kalau tidak puasa misalnya. Itu rukhsahnya bisa menjadi wajib. Tapi ada kaidah di atasnya apa? Al-masyaqqatu tajlibut taisir, yaitu apa? Sesuatu yang susah, yang sulit atau yang memberatkan itu membawa kemudahan. Ini nanti prinsip di atasnya ada taisir. Islam atau apa basic value-nya taisir itu apa? Kemudahan. Ini diambil dari beberapa ayat Al-Qur'an. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj dan seterusnya. Banyak ayatnya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra dan seterusnya. Baru setelah itu apa? Konkret law menjadi al-ahkam far'iyah, menjadi hukum taklifiyah yang 5 itu, yaitu apa? Wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Jadi hukum itu tidak langsung tiba-tiba haram, tiba-tiba halal, tidak atau tiba-tiba apa? Wajib, sunnah, tapi tetap ada payungan hukum di atau payungan jenjang hukum di atasnya. Oke, Pak. Contohnya ini ya. Saya kasih contoh nanti 2 atau 3. Meskipun ini sebenarnya sudah ada di fikih klasik, Pak, tapi untuk memperdalam saja. Misalnya dalam kitabus shalah kita, nanti jenengan bisa cek di APT jilid 1 ya. Dalam kaifiyah sholat, laki-laki dan perempuan itu sama atau enggak, Bu? Dalam pelaksanaan sholat sama. Kenapa kok sama? Misalnya takbirnya, kalau laki-laki misalnya sekuping, wanita sepundak atau sebahu, atau misalnya laki-laki sepundak, wanita sedada. Itu kalau mazhab Abu Hanifah wanita sedada. Kemudian rukuknya bagaimana, Bu? Apakah rukuknya itu apa? Perutnya atau lambungnya itu ditempelkan dengan ini pahanya atau enggak, biar memproteksi auratnya. Ketika sujud juga agak demek ya, mungkin bahasa Jawanya. Karena tadi ditempelkan, artinya lambung dengan pahanya itu atau dengan juga apa ini namanya sikutnya atau sikunya itu ditempelkan gitu. Kalau kita lihat, Bu, dalam mazhab Syafi'i, ini saya ambil di kitab Fathul Qorib Mujib yang ditulis oleh Ibnul Qasim Al-Ghazi, dan matanya apa? Takrib yang ditulis oleh apa? Syekh Abu Suja. Di pesantren itu kan ada trio kitab, Pak. Fathul Qorib Mujib, Fathul Mu'in, terus Fathul Wahab. Jenjang kitab ini penting untuk menunjukkan keilmuan seseorang. Ini ngajinya dulu apa? Kalau sudah selesai Fathul Wahab ya berarti ilmunya kapabel itu. Tapi kalau masih takribnya bulet mocone ra iso. Itu ya berarti ilmunya belum layak lah gitu. Nah kalau di pesantren kan gitu, ada jenjang apa? Kitab sebagai acuan menunjukkan keilmuan seseorang. Yang ngaku kiai misalnya Fathul Wahab nggak bisa, yo ini gimana kok kiai kok gak iso Fathul Wahab. Oke. Dalam Fathul Qorib Mujib itu dikatakan di sana ketika bicara perbedaan laki-laki perempuan dalam masalah apa? Sholat. Laki-laki dan perempuan dalam masalah sholat itu beda dalam 5 masalah. Tapi kita ambil satu saja yang berkaitan dengan topik kita.
Di sana dikatakan wal mar'atu tadhummu ba'daha ila ba'din. Wanita itu kalau sholat sebagian anggota tubuhnya ditempelkan dengan sebagian yang lain. Itu. Maksudnya apa? Tadhummu ba'daha ila ba'din itu fatul siku batnaha bifakhidaiha, yaitu menempelkan perutnya ke dua pahanya fi ruku'iha wa sujudiha, dalam rukuknya dan sujudnya. Mazhab Syafi'i punya pendapat semacam itu. Sebenarnya ada hadis, tapi hadisnya apa? Mursal. Yang kedua itu menggunakan ta'lili fikih atau apa? Rasionalitas fikih. Kalau rukuk dan sujud semacam itu bisa memproteksi aurat wanita. Oke ya. Itu kesimpulan apa mazhab Syafi'i. Berarti kalau rukuk dan sujud itu wanita harus menempelkan anggota tubuhnya. Tapi di HPT kita, kalau jenengan lihat di kitabus shalah yang paling akhir Bu, itu ada mulakhadah, yaitu apa? Perhatian. Wala farqa baina rajuli wal mar'ati fi hadhil kaifiyah. Putusan kita bilangnya semacam itu. Tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam tata cara sholat ini. Alasannya majelis tarjih apa? Li adami wurudil hadis bidzalik, karena tidak ada hadis yang menjelaskan tentang perbedaan laki-laki dan perempuan. Kemudian na'am qad ruwiya anin nabi, ya betul, ada sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Nabi, amruhu bindimamil mar'ati ba'diha ila ba'din fi shalah, yaitu Nabi memerintahkan wanita untuk menempelkan sebagian anggotanya ke anggota yang lain dalam salat. Kama fi makhraji Abi Dawud, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud an Zaid ibn Abi Habib, dari Zaid ibn Abi Habib. Illa anna hadzal hadits mursalun, tetapi hadis ini apa? Mursal. Sehingga hadis mursal tidak masuk kategori sunnah makbulah, karena dia masuk sunnah mardudah atau hadis dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah atau sandaran. Padahal kalau kita lihat, ini dipertegas di APT jilid 3 ya. Ketika Nabi sujud, Nabi itu merenggangkan kedua tangannya. Artinya kedua tangannya itu tidak ditempelkan ke lambung. Sampai apa? Kelihatan ketiaknya. Kemudian di hadis Al-Bara' Nabi bersabda, idza sajadta, kalau engkau sujud, fadha' kaffaika, suruh meletakkan kedua telapak tangan, warfa' mirfaqaika, suruh mengangkat kedua siku. Artinya siku tetap apa? Diangkat. Sehingga tadi praktiknya Nabi, sahabat Al-Laits itu melihat putihnya ketiaknya Nabi. Ini kelasnya Nabi Bu ya. Ketiaknya saja putih. Ya, kemudian di APT jilid 3 dijelaskan kalau kaifiyah ini tidak hanya untuk laki-laki tapi juga untuk perempuan ya. Oke. Itu yang intinya. Kalau kita lihat Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebenarnya putusan atau rumusan ini gitu, atau putusan ini ya, itu kalau kita lihat dari teori jenjang norma gitu. Norma itu lahir kan atas 3 jenjang. Apa tadi? Basic values atau al-qiyam al-asasiyah. Yang kedua apa? General principles atau apa? Al-usul al-kulliyah. Baru pada hukum. Kalau kita lihat basic values-nya atau nilai dasarnya itu ada nilai dasar persamaan laki-laki dan perempuan gitu. Atau musawah baina rijal wanisa atau equality kalau bahasa Inggrisnya. Itu diambil dari surah An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila sholihan", siapa yang beramal soleh, min dzakarin au untha, dari laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, sedang dia
mukmin atau beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan menghidupkan dia dalam keadaan yang dalam kehidupan yang baik. Walanadziyannahum ajrahum, Allah akan membalas mereka pahala mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan yang terbaik apa yang ia kerjakan atau perbuat. Di sini ketika bicara tentang amal soleh itu ternyata tidak bicara tentang gender. Man amila solihan min dzakarin aw untha, dalam beramal soleh tidak ada gender atau persyaratan gender, tapi persyaratannya hanya huwa mu'min, dia harus iman, karena iman itu menjadi syarat diterimanya amal gitu. Nah di sini kan ada prinsip persamaan, sehingga ini melahirkan apa? Usul kuliah. Misalnya Al-Imam Syaukani. Ini kalau kita analisa di beberapa ijtihad ulama klasik itu sebenarnya menggunakan teori jenjang norma, Pak. Tapi meskipun teorinya itu belum muncul ya, maksudnya kesimpulannya itu bisa kita simpulkan, oh ini ada semacam apa? Teori jenjang norma. Ketika Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya As-Sail Al-Jarrar ya, bicara antara laki-laki dan perempuan itu dalam sholat sifatnya atau kaifiyahnya sama. Itu dikatakan an-nisa usyaqaiqu rijal, ini menjadi prinsip-prinsip umum dalam kaidah amal soleh. Wanita itu syaqaiqu rijal, saudara apa? Saudara asli itu apa namanya? Ya, sekandungnya laki-laki. Artinya apa? Hukum yang berlaku untuk laki-laki berlaku untuk perempuan. Sampai ditemukan dalil yang mentaksis atau yang apa? Mengeluarkan wanita memiliki hukum secara khusus. Misalnya tentang waris itu 1:2. Baik yang mengeluarkan itu bisa lebih berat, bisa lebih ringan, Bu. Contoh yang lebih berat, Bu, jenengan satrul aurah, menutup aurat, wanita lebih berat daripada laki-laki. Tapi bisa juga hukum itu takhfif, Bu, lebih ringan. Kalau wanita tidak wajib Jumat juga, tidak wajib jamaah, tidak wajib jihad, tidak wajib nah, itu. Artinya ada hukum yang lebih berat, ada hukum yang lebih ringan gitu. Tapi dalil itu yang tadi harus bisa dipertanggungjawabkan atau masuk kategori sunnah makbulah gitu. Sehingga dalam sholat di sini, Bu, meskipun fikih mazhab berpandangan kalau perempuan tadi ya suruh nempelkan anggota tubuh dengan yang lainnya, Muhammadiyah masih apa? Menggunakan prinsip al-musawah, adanya persamaan laki-laki dan perempuan. Itu contoh apa penggunaan tadi metode asumsi hierarkis, bahwasanya norma itu berjenjang. Oke. Kemudian ini ada contoh berikutnya, saya cepat saja. Misalnya kepemimpinan wanita di ruang publik, ini boleh atau enggak? Misalnya Muhammadiyah sebagian dipegang oleh wanita, kepala sekolah wanita, direktur rumah sakit wanita gitu. Kalau kita lihat di apa tadi teori jenjang norma itu ada nilai dasar apa? Persamaan. Kan man amila sholihan min dzakarin au untha wa huwa mu'min. Artinya wanita menduduki jabatan publik itu sebagai bentuk amal soleh. Artinya kalau itu amal soleh kan tidak boleh dibedakan laki-laki dan perempuan. Kemudian diturunkan kaidah umumnya an-nisa'u syaqaiqu rijal. Kemudian Muhammadiyah memilih fatwa atau memfatwakan wanita boleh apa? Menduduki jabatan publik. Misalnya memegang aum, jadi kepala sekolah, jadi direktur rumah sakit. Dan kemudian bagaimana dengan status hadis lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan? Tidak beruntung sebuah kaum yang menyerahkan urusannya itu kepada wanita. Hadisnya sahih enggak? Sahih. Itu hadis rawahu Muslim, riwayat Imam
Muslim. Tapi hadis ini dibaca secara kontekstual karena di zaman Nabi ini kan sababul wurud hadisnya bagaimana? Ketika bangsa Persia melantik Kisra atau rajanya dari wanita, Nabi bilang lan yufliha qaumun. Kaum itu dulu merujuk pada Persia walau amrohum imra'atan. Karena memang sejak di zaman Nabi wanita dari akses pendidikan itu kan belum baik, Pak. Dan dari segi sosiologis, Wong Umar bin Khattab saja punya anak perempuan kan langsung dikubur atau waktul banat. Wa idzal mau'udah itu su'ilat bi ayyi dzanbin qutilat. Itu kan bicara tentang penguburan anak perempuan hidup. Artinya secara sosiologis masyarakat belum menerima pemimpin wanita. Tapi konteks sekarang, Pak, yang mana wanita dari segi pendidikan bisa jadi seimbang dan bahkan ada yang melampaui pendidikan laki-laki. Yang kedua, dari segi pengalaman juga semacam itu. Bisa jadi wanita pengalamannya lebih banyak daripada laki-laki. Sehingga maksud hadis lan yufliha qaumun walau amrum imra'atan itu maksudnya apa? Dimaknai sebagaimana sabda Nabi idza wusidal amru ila ghairi ahli fangtadir sa'ah. Artinya ketidakkemampuan seorang pemimpin. Nah, sehingga dalam fatwa Muhammadiyah nilai dasar ada persamaan. Kemudian diturunkan prinsip umum kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, sehingga diambil kesimpulan bahwa wanita boleh menjadi pemimpin di ruang publik. Dan konteks ini, Pak, kalau kita lihat di teori perubahan hukum itu bisa berubah kalau syaratnya 4. Yang pertama harus ada hajat, kepentingan atau keperluan. Kalau konteks sekarang kadang wanita lebih menekuni dunia pendidikan, masa nggak boleh jadi kepala sekolah? Dan juga di beberapa sekolah yang dipimpin wanita itu lebih maju daripada laki-laki. Artinya kan butuh diselesaikan. Tapi kalau kita berpandangan misalnya ini haram, ya, tapi faktanya di lapangan wanita lebih bisa memiliki kecakapan misalnya leadership gitu. Yang kedua bukan berkaitan dengan ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah enggak, itu muamalat duniawiyah. Yang ketiga bukan berdasarkan nas yang qot'i. Tadi kan kalau waris Muhammadiyah tidak pernah memfatwakan laki-laki dan perempuan itu sama. Kenapa? Karena itu nas Quran kan itu. Nah, sama. Tapi fatwa kita belum, Pak. Karena itu kok belum ya, mudah-mudahan tidak. Karena itu kan nas Al-Qur'an, itu qot'i namanya gitu. Dan itu bukan multi tafsir, karena Al-Quran kan jelas walidzakari mithlu hadil unthayain. Itu jelas, itu mau ditakwil kemana bilangnya semacam itu kan itu. Kemudian harus intiqalun min dalilin ila dalil akhar, berpindah dari satu dalil ke dalil yang lain. Artinya kalau kepemimpinan wanita tadi itu kita bisa pindah ke dalil yang lain. Itu kalau nanti di teori perubahan norma. Berikutnya ya, karena waktu kita sudah mepet ya. Apakah ini penting, Pak? Karena kalau kita mengusung sebuah teori harus tanggung jawab. Apakah asumsi hierarkis norma itu berpotensi kepada penafsiran liar dan liberal di Muhammadiyah? Artinya norma-norma yang di barat berkembang, Pak, itu menggunakan teori jenjang norma. Karena teori jenjang norma ini sebagaimana disampaikan oleh Pak Syafi'i kemarin, ini teori yang dirumuskan oleh pakar hukum dari Austria, kemudian pindah ke California menjadi profesor di University of California, namanya Hans Kelsen. Menulis buku The Pure Theory of Law, yaitu teori kemurnian sebuah hukum. Di antaranya rumusan hukumnya jenengan sudah tahu. Kalau
hukum itu bisa dikaji ulang judicial review. Itu tokohnya Hans Kelsen itu. Tapi di sisi yang lain dia juga menulis teori namanya hierarchical law. Hukum itu bisa berjenjang gitu. Ketika Muhammadiyah mengadopsi tadi teori norma berjenjang ini, apakah berpotensi kepada liberal dan juga sekuler? Misalnya di barat free sex itu kan bebas, Pak. Orang aksi pornografi itu boleh bebas. Dan itu secara teori jenjang norma memang bisa, Pak. Yang pertama misalnya teori freedom, kebebasan atau freedom of expression. Yang kedua, kebebasan kita itu selama tidak menyakiti atau mengganggu orang lain kan boleh. Saya pakaian misalnya tadi sudah pornografi atau porno aksi selama tidak mengganggu orang lain kan boleh-boleh saja. Kemudian disimpulkan pornografi dan porno aksi boleh. Misalnya free sex, seks bebas. Orang kan boleh bebas tadi. Selama kebebasannya suka sama suka. Kalau suka sama suka, laki-laki perempuan suka sama suka kan boleh-boleh saja kan. Nggak ada yang dizolimi, yang laki-laki senang, yang perempuan senang kan. Sehingga di barat itu, ini cerita saya, Pak. Dan itu ketika saya di Mesir, teman saya yang cerita sendiri. Di sana, di Jerman itu orang nikah itu kalau sudah sama cocok. Jadi yang pertama satu rumah dulu beberapa tahun gitu. Pokoknya menjalani kayak kehidupan suami istri. Kalau ternyata cocok nanti baru nikah. Kalau enggak ya sudah tinggal aja. Enggak, di barat semacam itu juga menggunakan sebenarnya teori jenjang norma. Dan sehingga Muhammadiyah untuk membentengi ini, Pak, teori jenjang norma itu harus digabungkan dengan asumsi integralistik. Artinya tidak bisa kita pakai jenjang norma basic values-nya freedom, kebebasan. Tapi ternyata dari tadi asumsi integralistik kebebasan manusia itu dibatasi, tidak secara mutlak. Sehingga kalau kita gabungkan antara asumsi integralistik dengan asumsi jenjang norma atau normatif tadi, norma yang berjenjang tadi, itu tidak mungkin ke arah liberal gitu. Nah, yang terakhir, Pak, ini dari mana genealogi metode fikih Muhammadiyah tadi? Sebenarnya kalau kita bicara asumsi yang pertama, yaitu metode istiqra' maknawi, itu dari Imam Syatibi. Ini asli dari ulama Islam. Imam Syatibi dalam bukunya dalam kitabnya Muwafaqat. Yang kedua, teori hierarki hukum. Ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi, seorang sarjana dari Austria kemudian pindah ke California. Beliau menjadi profesor di University of California, menulis buku namanya The Pure Theory of Law, yaitu teori kemurnian hukum. Di situ di samping bicara judicial review juga bicara tentang hierarchical law, bahwasanya hukum itu berjenjang tadi, dari basic values, nilai dasar, kemudian general principles, kaidah-kaidah umum, dan sampai pada concrete law. Itu sebenarnya dari Hans Kelsen gitu. Ini yang diadopsi oleh Profesor Syamsul Anwar untuk merumuskan teori hierarki hukum. Oke ya. Tapi Muhammadiyah dalam memaknainya berbeda, Pak, dan mengembangkannya. Sebagaimana dulu di Profesor Asmuni itu ijtihadnya kan 3. Ijtihad bayani, ta'lili, dan istislahi. Apakah sama dengan penggagasnya Muhammad Ma'ruf Ad-Dawalibi? Secara terminologi sama, tapi pengembangannya yang berbeda. Pendekatan dalam bertarjih Muhammadiyah sekarang 3, bayani, burhani, irfani, mengambil dari siapa? Muhammad Abid Jabiri. Apakah dalam pengembangan dan aplikasinya sama? Tidak. Demikian juga di Profesor Syamsul Anwar ini memakai 2 asumsi tadi. Asumsi integralistik sesuai dengan Imam Syatibi kita tidak ada masalah. Yang kedua yang sedikit masalah itu, karena tokohnya bukan Islam, Hans Kelsen, yaitu teori
hierarki, norma atau hukum itu dikawinkan atau apa? Digabungkan sehingga satu dengan yang lainnya itu saling mengkoreksi, artinya tetap ada perbedaan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian sebagai penutup ya, di APT jilid 3 kita itu ada berbagai macam fikih ya, fikih tata kelola, fikih air, fikih kebencanaan, fikih perlindungan anak, fikih zakat kontemporer dan sebagainya. Itu memang cenderung tadi agak filosofis, teoritis dan tidak praktis aplikatif ya, artinya kita baca juga puyeng apa yang dimaksud. Tapi karena ini sudah diputuskan, mau nggak mau kan ini sudah jadikan tuntunan. Makanya perlu untuk kita kaji dan kita coba metodologinya bagaimana. Meskipun mungkin agak susah dicerna gitu. Ya mungkin, tapi ini sebenarnya yang menunjukkan adanya tajdid dalam pemahaman fikih dan bagaimana mengembangkan sebuah metodologi dalam apa? Muhammadiyah. Mungkin sekian. Silahkan kalau ada yang ditanyakan, satu saja. Terima kasih. Apa yang diuraikan dua pertemuan ini menurut saya sangat menarik dan mestinya tidak cukup itu hanya dua pertemuan. Kemudian saya, apa mungkin Muhammadiyah ini juga sudah mengalami pergeseran atau siklus syariahnya? Karena di dalam teori maqasid itu juga kalau kita kontekstualisasikan sekarang ini masih perlu elaborasi atau penjabaran lebih dalam. Misalnya menjaga keturunan itu kayak apa? Kemudian menjaga akal atau menjaga kehormatan, menjaga jiwa itu kayak apa? Saya kira kalau tadi teori atau metodologi yang dipakai Majelis tadi seperti itu, berarti sudah terjadi pergeseran teori maqasid itu sendiri. Kemudian misalnya pada fitur kognitif ya, atau penafsir agama itu harus membedakan antara wahyu dan kognisi terhadap wahyu itu sendiri, sehingga keilmuan fikih yang selama ini diklaim sebagai bidang pengetahuan ilahiyah meniscayakan digeser menjadi keilmuan yang sifatnya rasional, kemudian kognisinya itu pemahaman secara rasional, sehingga Muhammadiyah tidak tertutup walaupun dia mengadopsi dari teori-teori orang yang tidak Islam seperti yang disampaikan tadi. Kira-kira saya itu sudah kemarin mau bertanya bagaimana aplikasi irfani dalam konteks berijtihad di Muhammadiyah, sementara irfani itu syarat dengan individu religious experience-nya itu lebih syarat. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini jawabannya cukup panjang, tapi saya jawab singkat ya. Sebenarnya maqasid asy-syariah itu juga dirumuskan oleh Al-Imam Asy-Syatibi di karyanya apa? Muwafaqat. Di kitab-kitab usul fikih sebelumnya sebenarnya juga sudah mempertimbangkan namanya maqasid asy-syariah atau the objectiveness of syariah kalau bahasa Inggris. Tapi kalau ya apa tujuan syariat itu. Bahwasanya syariat itu datang untuk menjaga 5 perkara. Yang pertama hifdzuddin atau memproteksi agama. Contohnya jihad. Orang jihad itu kalau nggak terbunuh ya, kalau nggak membunuh ya dibunuh kan. Itu kan riskan kematian. Tapi kenapa kok Nabi bilang jihad itu madhin ila qiyamis saah, akan berlaku sampai apa? Kiamat. Karena dengan jihad itu kita bisa memproteksi agama. Artinya ada sebuah
momen yang kita harus menggunakan fisik dalam membela agama. Tapi itu harus ada syaratnya loh kan. Bukan jihad-jihad yang gerakan-gerakan teroris radikal ini kan yang kadang belum memenuhi syarat-syarat apa jihad itu. Yang dibom juga nggak jelas statusnya kan juga. Maksudnya bukan itu ya. Itu yang pertama, hifdzuddin. Kemudian yang kedua, hifdzun nafs, memproteksi jiwa. Misalnya kenapa kok Al-Quran ketika bicara kisos itu walakum fil kisosi hayatun, bahwasanya dalam kisos itu ada kehidupan, padahal kisos itu kematian. Orang membunuh langsung dibunuh. Karena ketika ada kisos maka orang akan jera, tidak berani membunuh orang lain, sehingga membunuh orang lain itu menjadi apa? Menjadi sedikit, sehingga kisos itu justru memproteksi kehidupan. Makanya walakum fil kisosi hayatun, itu dalam Quran. Kemudian berikutnya apa? Hifdzu al-aql, memproteksi akal. Kenapa kok minuman keras atau khamar itu haram? Di balik itu Islam ingin merasionalkan manusia. Tidak boleh orang itu apa Pak? Bahasanya apa? Kalau mendem itu teler ya. Sehingga kalau orang teler itu segala kriminalitas akan terjadi. Perzinahan, pembunuhan itu ya teler juga. Ibadah Ali bin Abi Thalib ketika baca Al-Kafirun nggak selesai itu gara-gara juga dulu. Tapi waktu itu belum keharaman khamar kan 3 jenjang. Maksudnya ketika itu masih diperbolehkan. Itu juga nggak selesai itu baca Al-Kafirun. Kalau coba Islam membolehkan khamar, setiap imam kalau mau sholat minum dulu, itu sholatnya nggak selesai. Kemudian juga berikutnya apa? Hifdzul mal, menjaga harta. Yang laki-laki dan perempuan yang membunuh apa? Faqta'u aydiyahuma, suruh potong tangan. Karena ini ingin memproteksi apa? Harta. Nah. Kemudian juga hifdzun nasl, menjaga keturunan. Wala taqrabuz zina, mendekati saja nggak boleh. Karena dengan perzinaan status apa nasab itu tidak jelas gitu. Ini maqasid syariah yang dikembangkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi. Dan gagasan itu baru muncul di masa Imam Syatibi. Kalau jenengan baca usul fikih Imam Syafi'i secara khusus belum ada, meskipun pemikiran-pemikiran itu sebenarnya sudah ada, tapi secara spesifik kan belum ada. Artinya metode ijtihad kan berkembang. Sehingga sekarang itu misalnya Yasir Audah Pak, itu tokoh maqasid syariah kontemporer itu mencoba menawarkan gagasan-gagasan baru dalam maqasid syariah yang lebih kontekstual, yang lebih kontemporer, dengan menambah tidak hanya 5 itu. Misalnya nanti memunculkan bisa juga kebebasan macam-macam. Tapi sejauh yang sudah dibahas oleh Majelis Syar'i sebenarnya sudah ada Pak, kajiannya saya punya ya. Tapi ini kan masih menjadi halakoh pemikiran, belum menjadi sebuah putusan. Misalnya Pak Amin Abdullah di bukunya itu Fresh Ijtihad itu juga bicara tentang maqasid syariah yang tadi yang kontemporer ya. Kemudian juga irfani itu juga butuh pembahasan yang lama ya. Bagaimana aplikasi irfani? Yang jelas 3 pendekatan itu kan aplikasinya kalau di Muhammadiyah kan harus sirkulatif, artinya berputar. Tidak boleh misalnya irfani yang dikembangkan oleh para ahli tasawuf, misalnya wahdatul wujud, ittihad, itu masuk di Muhammadiyah ya nanti akan terkantor dengan bayani kan itu. Karena di situ kan Muhammadiyah menggunakan irfan itu kan tidak independen, sehingga namanya wahdatul wujud, manunggaling kawula Gusti itu ya nanti akan berdialog dengan bayani. Mungkin demikian ya, karena ini mohon maaf ini Bu, ini kajiannya kok nanti suatu saat kita ambil topik yang mudah, maksudnya sekali mudah sekali
susah gitu, jangan mudah terus. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup kajian kita dengan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.